Silakan yang dikoordinasikan kawan-kawan 5 langkah perubahan maju. Maju lagi, bisa aja. 3 langkah perubahan maju. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kalian di belakang, berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kalau kau dan jumlah kita satu, maka kau yang maju. Yang di belakang, berapa jumlah kita? Pokoknya berapa jumlah kita? Serahlah. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Beri tepuk tangan untuk kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati para kaum antek politik yang membeli seragam tanpa mengenakan biaya masyarakat tertindas. Yang saya hormati para pejabat tinggi negara yang sedang adu ayam dalam ruangan tanpa melihat kaum tertindas. Terutama bagi para pemuda perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Kami di sini berkumpul untuk menyuarakan satu suara, yaitu terkait dengan pendidikan gratis. Betul kawan-kawan? Katakan saya betul kawan-kawan. Saya perwakilan sebagai perempuan perlawanan di sini berdiri tegak untuk membela kaum tertindas, salah satunya para pemuda dan pemudi Indonesia. Tanpa disadari dengan pandangan Presiden kita Prabowo Subianto, makan gratis menjadi salah satu sistem yang paling diandalkan oleh Presiden kita saat ini. Tanpa mereka sadari bahwa pendidikan adalah salah satu pintu kemajuan suatu bangsa, pintu suatu kemajuan pemuda dan pemudi Indonesia. Mungkin suara lantang saya ini tidak terdengar sampai kepada dengan telinga Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ataupun wakilnya Gibran Rakabuming, tapi di sini saya bersuara mewakili kaum pemuda dan pemudi. Betul kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Banyak orang tua yang masih berjuang untuk membiayai sekolah sampai dengan perguruan tinggi para anak-anaknya, menjual tas, bertaruh diri bahkan nyawa untuk sekolah para anak-anaknya. Tapi sayangnya mereka hanya melihat isi perut kaum-kaum. Yang sangat saya sayangkan adalah bagaimana cara berpikir seorang presiden kita, di mana mereka lebih mengandalkan isi perut ketimbang isi otak. Hal yang sangat disayangkan di sini adalah bagaimana mereka menyikapi suatu hal yang sangat penting, yaitu mengenai pendidikan negara sendiri. Mungkin angkat-angkat politik di depan kita masih tertawa ria, menganggap bahwa kita bodoh berteriak di depan sini. Tapi mereka tidak tahu bahwa kaum-kaum kita adalah kaum-kaum yang membiayai seragam-seragam mereka,
sebagai fitrah. Tentu pada momentum bersejarah ini kita patut mengucap syukur atas rahmat yang diberikan sehingga kita dapat berjumpa muka, pikiran dan jiwa untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bahwa pada momentum bersejarah ini telah dicatat bahwa pemuda-pemudi Indonesia pada tahun 1928 telah bersatu padu untuk mengumpulkan berbagai macam gagasan, membicarakan tentang poin-poin untuk masa depan bangsa Indonesia, dan salah satunya adalah terkait pendidikan. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi para kaum-kaum yang terdidik, para kaum-kaum yang telah digembleng dengan kepekaan intelektual, kepekaan sosial yang tinggi, untuk merefleksikan Hari Sumpah Pemuda, bahwa ini merupakan atensi serius yang harus diperhatikan oleh pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Betul bahwa makanan bergizi itu merupakan program wajib, namun itu bukanlah program unggulan, sebab pemerintah tentunya wajib untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat primer, sandang, pangan dan papan. Tetapi yang harus diperhatikan yang merupakan program-program unggulan adalah salah satunya yang kami pikir adalah bagaimana pendidikan itu digratiskan. Itu merupakan amanat undang-undang bahwa setiap anak Indonesia harus mengenyam pendidikan minimal sampai umur 12 tahun. Yang menjadi program terobosan seharusnya digratiskan sampai dengan perguruan tinggi. Sepakat kawan-kawan? Maka sebelum saya melanjutkan orasi ini, di momentum bersejarah ini yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda
wujudkan menuju minimal pada perwujudan bonus demokrasi 2030. Agar apa kawan-kawan, 5 tahun ke depan ini tidak saja hal-hal yang sifatnya koruptor, korupsi dan sebagainya itu fokus, tetapi di sisi lain juga pendidikan wajib untuk diwujudkan secara gratis. Bahkan kawan-kawan, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada orator selanjutnya saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa beriman, berilmu dan beramal. Salawat serta salam tak lupa pula kita hancurkan kepada pemberontak modern kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendekonstruksikan kejubudan berpikir bagi kaum jahiliyah dan merekonstruksikannya pada sebuah tatanan peradaban umat manusia yang menjadikan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Al-Quran dan hadis tentunya. Baik saudara-saudara sekalian, menyambut apa yang disampaikan oleh orator sebelumnya bahwa ada beberapa problematika yang paling fundamental yang terjadi di bangsa ini kawan-kawan. Sebut saja masalah pendidikan kawan-kawan. Ketika kita berbicara masalah pendidikan, saya lebih mengacu kepada tokoh pendidikan yang ada di Brazil kawan-kawan, yang namanya Paulo Freire kawan-kawan. Paulo Freire mengatakan bahwa sejatinya pendidikan adalah untuk membebaskan seluruh umat manusia kawan-kawan. Maka kawan-kawan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pasca dari pelantikan Presiden Prabowo Gibran, beliau selalu menyampaikan bahwa program unggulan dari Kabinet Merah Putih adalah bagaimana menyediakan makanan gratis yang bergizi kawan-kawan. Namun di balik itu semua, untuk membawa Indonesia menuju Indonesia emas 2045, tentu kita harus melihat bagaimana ketersediaan bangsa ini dari segi pendidikan untuk seluruh anak bangsa, mulai dari Sabang sampai Merauke kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, berbicara mengenai pendidikan adalah sebuah studi kasus yang sering kita diskusikan atau kita idamkan di setiap forum diskusi dalam kampus kawan-kawan. Makanya ketika berbicara tentang pendidikan, jangan sampai ada kapitalisasi pendidikan yang ada di Republik Indonesia ini kawan-kawan. Sebab tanpa pendidikan yang layak tidak akan mungkin terciptanya SDM unggul untuk kemudian Indonesia emas 2045 ke depan kawan-kawan. Kawan-kawan, ada salah satu karya fenomenal yang ditulis oleh senior kita dari HIMI, yakni Kakanda Said Munir, di dalam buku Bintang Arasnya kawan-kawan. Salah satu keberhasilan suatu bangsa bukan dilihat bagaimana negara memberantas korupsi, tetapi bagaimana negara memfasilitasi pendidikan. Karena pendidikan merupakan dasar daripada kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang unggul, untuk menciptakan SDM-SDM yang unggul kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan, mungkin itu saja orasi singkat dari saya sampaikan kepada saudari Anda.